Barakallahu fiik. Ana izin bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ingin bertanya, ketakutan akan futur membuat Ana menjauhi atau mengurangi pertemuan dengan teman-teman dan mulai ingin menjauhi sosial media dan lain-lain. Apakah sikap ini benar? Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, memang di antara yang menyebabkan lemahnya iman itu al-khultah awil mukhalatah, yaitu berbaur sama manusia, tapi bukan berbaurnya terlalu banyak berbaur sama manusia, terlalu banyak bergaul sama manusia, kelebihan. Jadi bergaul sama manusia itu boleh gitu loh, sebagaimana kita tahu makan itu boleh, tapi kalau kelebihan berbahaya. Makan itu boleh, nggak berlebihan bagus, tapi lihat yang dimakan juga. Ada orang makan membahayakan dirinya. Begitu pula kalau bicara bergaul sama manusia. Para ulama menjelaskan bergaul sama manusia itu ada 4. Yang pertama, itu bergaul yang seperti makanan. Artinya sebuah kebutuhan yang kita harus melakukannya. Yaitu bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Sama para ulama, sama para ustadz, sama orang-orang soleh. Kita perlu. Jadi kalau kita menjauh dari sana, ya kita seperti orang yang kehilangan gizi nantinya. Maka pergaulan yang seperti ini, itu akan menambah keimanan. Karena orang kalau nggak makan, ya momen ada teman-teman yang nggak pernah datang ke ustadz, ini itu, ya nggak. Kawannya itu kawan dunia semua umpamanya. Imannya berkurang, tapi dia datang ke tempatnya ustadz, dia dapat nasihat, kumpul. Di sana yang dibicarakan bukan hanya urusan dunia. Pulang, bertambah keimanannya. Yang kedua, ada bergaul yang seperti obat. Kapan kita minum obat? Kalau perlu. Kalau bicara makan, itu kebutuhan. Ya nggak bisa, kita harus. Tapi kalau obat, nggak semua orang perlu obat. Ini bergaul dengan orang-orang yang mungkin ada hubungan bisnis sama kita. Kebutuhan hidup kita. Ada teman-teman punya kolega bisnis, punya ini itu. Bergaul sama mereka, memang ini urusannya urusan bisnis, urusan untuk ma'isyah ana. Tafadhol, tapi jangan kelebihan. Kenapa? Kalau obat itu kelebihan, overdosis, jadi penyakit. Karena ada orang yang awalnya teman bisnis, akhirnya jadi teman kumpul di mana, hobinya jalan-jalan, ini dan itu. Udah cukup kok kumpul sama mereka, urusan ini bisnis. Selesai-selesai. Jangan sampai kelebihan. Ini jenis yang kedua yang disebut obat tadi. Bergaul yang obat. Yang ketiga, ada bergaul yang penyakit. Seperti apa? Bergaul sama orang yang kita kumpul-kumpul sama mereka, nggak dosa, nggak pahala. Jadi cuma sekedar buat raksi-raksi, seneng-seneng aja. Ini bisa jadi penyakit. Kalau bisa penyakit, ya kita perlu obat nantinya. Bergaul yang seperti ini kadangkala nggak bermanfaat buat dunia kita, nggak bermanfaat buat akhirat kita. Ya cuma ngabisin waktu. Yang keempat, ada bergaul yang racun. Racun. Siapa bergaul dengan pelaku dosa? Jadi kalau tadi dikatakan, kalau anti mau menyendiri, memang di antara cara untuk menyelamatkan keimanan kita itu di masa-masa fitnah, itu adalah uzlah, menyendiri. Dan Nabi SAW menyebutkan, hampir saja kata Nabi SAW, orang itu hidup dengan kambing-kambingnya di lereng-lereng gunung itu lebih baik buat dia demi menyelamatkan agamanya. Jadi nasihat ana, kita perlu melihat pergaulan mana yang kita perlu kurangin, pergaulan mana yang perlu kita tinggalkan, pergaulan mana yang perlu kita jaga. Karena sejenis pergaulan itu menambah keimanan kita. Dengan cara seperti itu, kita tetap dapat hidup di tengah-tengah masyarakat, memberikan manfaat kepada mereka. Boleh jadi keberadaan kita di tempat itu mewarnai, tapi boleh jadi kita diwarnai. Rasul SAW mengatakan, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang bergaul sama mereka, sama manusia, berbaur sama manusia, dan sabar disakiti sama mereka. Artinya dia bergaul dalam rangka memberikan kebaikan kepada masyarakat, memberikan manfaat. Itu lebih baik daripada
Dia sabar disakiti ya. Daripada orang yang nggak mau bergaul dan yang nggak sabaran kalau disakiti sama manusia. Sehingga kalau anti melihat penyebab futurnya Ana ini kayaknya, oh ini kawanan yang ini. Oke, yang ini tinggalkan, bikin kawan yang baru yang dapat menambah keimanan. Kemudian kalau kita tadi bicara bekerja, kita mau nggak mau ketika kita bekerja, bergaul sama orang-orang, ya sebutuhnya. Seperti obat, jangan pernah overdosis. Setelah itu selesai. Jadi mungkin seperti itu cara kita bergaul. Adapun bicara medsos, yang kau lihat, ketika medsos memang nggak berguna buat engkau tinggalkan. Tapi kalau dilihat enggak Ustaz, alhamdulillah Ana punya medsos yang nggak punya kawan di situ, nggak punya apa, hanya sekedar untuk ngikutin kajian, mungkin itu bermanfaat juga. Jadi tetap berusaha untuk menjaga pergaulan kita, tapi ada kondisi yang kita perlu putus dengan semuanya, hanya kita. Hidup mungkin tadi di lereng-lereng gunung, akan datang waktu fitnah mungkin jamaah, yang orang itu akhirnya menyendiri lebih baik daripada bergaul dengan manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tambahan-tambahan atau perbaikan-perbaikan dari apa yang Ana sampaikan mungkin nanti bisa diberikan oleh Ustadz Haryanto. Jazakumullah khair. Ana mohon diri ya, karena memang ada kegiatan lain yang harus dilanjutkan. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.